Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tutorial melakukan analisis data untuk penelitian tindakan kelas. Di sini kita akan menganalisis tes hasil belajar siswa dengan menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan Microsoft Excel. Langkah yang Bapak Ibu lakukan ketika melakukan analisis data itu yang pertama, Bapak Ibu silahkan input data terlebih dahulu. Masukkan nilai siswa pada file Excel, nilai siswa baik pada siklus pertama maupun siklus kedua. Selanjutnya, lakukan analisis. Kita akan menganalisis data dengan mencari nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai minimum, dan peningkatan yang terjadi. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari median ataupun modusnya ataupun standar deviasi untuk melihat keragamannya, itu juga boleh. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu menganalisis, buat tabel atau diagram dari hasil analisis dan silahkan lakukan interpretasi. Interpretasi maksudnya maknai atau deskripsikan tabel atau diagram hasil analisis yang sudah Bapak Ibu buat. Bagaimana cara kita melakukan analisis? Yang pertama, silahkan masukkan data mentah, data hasil belajar siswa dalam file Excel. Ini adalah data hasil belajar siswa, seperti ini. Nah, silahkan cari nilai rata-ratanya untuk setiap sesi. Jika ada dua siklus, silahkan masukkan nilai siklus pertama dan nilai siklus kedua dan cari rata-ratanya. Untuk rata-ratanya, rumusnya di Excel adalah sama dengan average blok dari nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir. Lalu enter. Untuk mencari nilai max, itu sama dengan max blok untuk data pertama sampai data yang terakhir. Lalu balas kurung, kemudian enter. Untuk nilai min, sama dengan min blok untuk data yang pertama sampai data yang terakhir, kemudian balas kurung, lalu anggap kita belum menemukan hasil untuk siklus kedua. Ini tinggal Bapak Ibu tarik, atau boleh juga sama dengan average blok dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Lalu balas kurung, enter. Nah, atau Bapak Ibu bisa langsung menarik dari hasil siklus pertama, kita tarik seperti ini. Nah, dia akan muncul. Nilai maksnya juga sama. Jadi kita cuma menulis rumus satu kali, kemudian akan muncul nilai untuk siklus kedua. Demikian seterusnya. Begitu juga modus, varians, dan standar deviasi. Ya. Yang wajib Bapak Ibu cari adalah nilai rata-rata, nilai max, dan nilai min, serta peningkatan yang terjadi. Untuk modus, variansi, dan standar deviasi itu disesuaikan oleh Bapak Ibu sebagai peneliti. Boleh Bapak Ibu cari, boleh juga Bapak Ibu tidak mencarinya. Nah, selanjutnya kita lihat peningkatan. Peningkatan di sini Bapak Ibu boleh melihat peningkatan dari awal sebelum terjadi tindakan, nilai prasiklus, dengan hasil akhir di siklus kedua setelah terjadi tindakan. Nah, di sini ternyata peningkatannya sangat signifikan ya, sangat tinggi, yakni 19,70. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mencari peningkatan yang terjadi antara siklus kedua dengan siklus pertama. Jadi, caranya sama dengan kurangi nilai rata-rata siklus kedua dikurangi dengan nilai rata-rata siklus pertama. Inilah yang terjadi atau inilah peningkatan yang terjadi antara dari siklus pertama ke siklus kedua. Setelah Bapak Ibu memperoleh nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan juga peningkatan, silahkan buat diagram. Caranya, silahkan Bapak Ibu blok nilai rata-rata untuk prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan sampai siklus 3, berarti Bapak Ibu blok nilai rata-ratanya sampai siklus 3. Setelah di blok, silahkan klik menu insert, lalu pilih diagram yang Bapak Ibu inginkan. Di sini saya memilih diagram batang. Diagram batang seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal variasikan. Boleh pilih yang memunculkan nilainya seperti ini
atau boleh juga tidak memunculkan nilainya. Saya pilih yang ada nilainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengubah warna dari diagramnya disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Ini adalah nilai rata-rata untuk prasiklus, siklus pertama dan siklus kedua. Dan peningkatan yang terjadi dari siklus pertama ke siklus kedua adalah sebesar 6,65. Hasil diagram dan tabel yang sudah Bapak Ibu buat yang ini, silahkan masukkan ke dalam laporan seperti ini. Ketika Bapak Ibu sudah memasukkannya ke dalam laporan, silahkan interpretasikan, deskripsikan. Caranya, contohnya, untuk dia tabel di atas, Bapak Ibu bisa menuliskan nilai rata-rata siswa pada prasiklus adalah 65,7, dengan nilai tertinggi adalah 85, dan nilai terendah adalah 20. Adapun standar deviasinya adalah 15,04. Hal ini menunjukkan bahwa nilai siswa pada prasiklus cukup beragam atau bervariasi. Jadi silakan deskripsikan setiap angka yang ada di dalam tabel. Contoh deskripsinya bisa dilihat dari bahan ajar yang sudah saya siapkan di atas. Selain itu, Bapak Ibu bisa mendeskripsikan juga nilai rata. Nilai rata yang ada dalam diagram yang sudah kita buat. Contoh interpretasi diagram bisa kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa tuliskan dilihat dari diagram nilai rata belajar siswa dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar pada siklus 1 dan siklus 2. Walaupun besar peningkatannya adalah 19,70. Nah, karena nilai hasil belajar siswa telah meningkat pada siklus 2, dan salah satu kata keberhasilan yang dilakukan telah tercapai. Hal ini membuka penerapan model pembelajaran yang kita lakukan adalah contoh interpretasi untuk diagram yang tidak kita buat. Kata kita tentukan bagaimana cara analisis. Bapak Ibu tinggal memasukkan nilai siswa, lalu sini saya sudah membuat rumus logika ini. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Di sini saya tetapkan nilai KKM-nya adalah 75. Kalau misalnya Bapak Ibu di sekolahnya nilai KKM-nya bukan 75, Bapak Ibu bisa menggantinya angka 75 ini disesuaikan dengan KKM yang ada di sekolah Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu masukkan nilainya, otomatis keterangannya akan menyesuaikan. Jadi dia otomatis, tidak lagi Bapak Ibu membuat secara manual. Setelah Bapak Ibu mengisi semua nilai siswa, silakan Bapak Ibu hitung berapa yang lulus, berapa yang tidak lulus untuk setiap sesi, baik prasiklus, siklus 1 dan juga siklus 2. Setelah itu, silakan Bapak Ibu buat diagramnya. Caranya sama. Dan Bapak Ibu blok untuk nilai yang lulus dan nilai yang tidak lulus. Lalu insert, kemudian ini diagram. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih diagram seperti ini. Terus klik OK. Ini kita lihat, kita bisa melihat bahwa untuk prasiklus, jumlah siswa yang lulus lebih sedikit daripada jumlah siswa yang tidak lulus. Sementara di siklus 1, jumlah siswa yang lulus lebih banyak daripada jumlah siswa yang tidak lulus. Dan di siklus 2, kuantitas untuk jumlah siswa yang lulus sangat banyak dibandingkan jumlah siswa yang tidak. Kita bisa pilih yang ada keterangannya, yaitu dilakukan. Nah, Bapak Ibu bisa juga menyajikan data hasil belajar siswa seperti ini. Jadi kita kategorikan dilihat dari nilai KKM.
Sementara untuk cara kedua, ini kita deskripsikan sesuai dengan nilai rata-rata siswa. Jadi untuk cara pertama, ini adalah kita lihat nilai rata-ratanya. Sementara untuk yang kedua, kita melihat dari tingkat kelulusan berdasarkan KKM yang diperoleh siswa. Nah, sama dengan cara pertama, setelah kita melakukan analisis, kita memasukkannya ke dalam laporan kita. Jadi yang dimasukkan cukup tabel nilai kelulusan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mencari 43% ini? 43% peroleh dari 13. Banyaknya siswa yang lulus dibagi jumlah siswa dikali 100%. Jadi, saya ulang, untuk mencari presentasi kelulusan, berarti banyaknya siswa yang lulus dibagi jumlah siswa dikali 100%. Kalau misalnya jumlah siswa Bapak Ibu 30, berarti presentasi lulusnya ini adalah 13 dibagi 30 dikali 100%. Kalau yang tidak lulus sama berarti banyaknya siswa yang tidak lulus dibagi jumlah siswa dikali 100%. Jadi, cara mencari presentasi seperti itu, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu membuat tabel seperti ini, silahkan deskripsikan, silahkan interpretasikan, dan buat pula diagramnya biar terlihat dan gampang untuk dibaca atau dipahami oleh pembaca. Untuk cara interpretasinya sudah saya tuliskan di bahan ajar, Bapak Ibu tinggal memahaminya dengan baik. Itu untuk cara kedua. Untuk cara ketiga, Bapak Ibu, saya melakukan pengkategorian. Jadi terkadang ada peneliti yang ingin melihat nilai siswa dengan melakukan kategori seperti ini. Atau biasa juga ada orang yang melakukan pengkategorian dengan memberikan rentang untuk 80 sampai 100 nilainya A, untuk 70 sampai 80 nilainya B, 60 sampai 70 nilainya C, 50 sampai 60 nilainya D, kurang dari 50 nilainya E. Jadi seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu membuat tentang seperti ini bisa juga kita lakukan analisis dengan cara mengikuti cara yang ketiga. Nah, rumusnya Bapak Ibu tidak perlu ganti. Yang Bapak Ibu perlu ganti adalah data yang ada di dalam sini. Disesuaikan dengan hasil belajar yang Bapak Ibu peroleh dari tes yang diberikan kepada siswa. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan rentangnya. Kalau misalnya ada perubahan rentang yang Bapak Ibu tetapkan, silahkan ubah juga rumusnya disesuaikan. Jadi yang diubah cukup interval nilainya. Tidak perlu dirubah keterangan if, sangat baik, ataupun titik koma, itu tidak perlu. Kecuali kalau Bapak Ibu mau mengubah keterangan sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik menjadi A, B, C, D, E. Bapak Ibu berarti tinggal mengganti sangat baik menjadi A, baik menjadi B, cukup baik menjadi C, kurang baik menjadi D, dan sangat kurang baik menjadi E. Nah, seperti ini. Jadi dia otomatis berubah. Nanti tinggal kita tarik datanya ke bawah, dia akan berubah otomatis. Seperti ini. Nah, berarti tinggal Bapak Ibu ganti sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau misalnya rentang skornya yang diubah, berarti Bapak Ibu cukup mengganti angka-angka yang sudah ada di dalam rumus. Ingat, tidak perlu mengotak-atik tanda petik, tanda titik dua, ataupun tanda kurung yang sudah ditetapkan di dalam rumus, karena akan mempengaruhi hasil akhir. Nanti bisa jadi rumus Excel-nya itu bisa error. Jadi cukup diganti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini cara ketiga yang kita lakukan untuk menganalisis hasil belajar siswa menggunakan 5 kategori. Jadi ada A, B, C, D, E, atau dari sangat baik sampai sangat kurang baik dari nilai siswa yang mereka peroleh. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita tinggal membuat data tabel kesimpulan seperti ini, Bapak Ibu.
Jadi kita buat rentang skornya dari 8 sampai 100 kategori sangat baik itu ada berapa orang yang memperoleh. Untuk prasiklus, untuk siklus 1 ada berapa orang, untuk siklus 2 ada berapa orang. Nah, ternyata nilai sangat baik terdapat 17 siswa yang memperoleh nilai sangat baik di siklus pertama. Terus untuk nilai siklus kedua terdapat 26 orang siswa yang memperoleh kategori sangat baik di siklus kedua. Demikian seterusnya sampai Bapak Ibu memperoleh tabel seperti ini. Nah, tabel inilah yang Bapak Ibu masukkan ke dalam laporan. Nah, jadi kategorinya seperti ini. Tinggal Bapak Ibu buat diagramnya. Nah, di sini saya memberikan contoh yang dibuat adalah diagram lingkaran. Kalau tadi sebelumnya adalah diagram batang, nah di sini saya memberikan contoh diagram lingkaran. Bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Bapak Ibu silahkan blok, misalnya Bapak Ibu mau membuat diagram lingkaran untuk siklus 1. Berarti blok kategori hasil belajar dan blok juga nilai siklus 1. Jadi kita cukup memblok kategorinya dan nilai siklus per sesi, bukan nilai siklus keseluruhan. Karena ingat, kita ingin membuat diagram lingkaran. Jadi ini bedanya ya antara ketika kita membuat diagram batang dan juga diagram lingkaran. Pilih diagram lingkaran. Oke, misalnya saya buat seperti ya, kita pilih yang sudah ada presentasi. Jadi seperti ini menunjukkan nilai siklus 1 untuk kategori sangat baik itu terdapat 57% siswa yang memperoleh kategori sangat baik pada siklus pertama. Terus untuk baik itu terdapat 17% siswa, untuk cukup baik 13%, untuk kurang baik 10%, dan sisanya adalah sangat kurang. Yang kita masukkan ke dalam laporan adalah tabel yang ini dan juga diagram untuk tiap siklus. Setelah Bapak Ibu memasukkan tabel, kesimpulan tabelnya, dan diagram lingkarannya, silakan lakukan interpretasi. Nah, interpretasinya bisa Bapak Ibu lihat di dalam bahan ajar yang sudah saya swap. Jadi seperti itu. Demikian tutorial untuk melakukan analisis data kuantitatif, dalam hal ini tes hasil belajar siswa untuk nilai prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.